Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Kurniasi. Saya merupakan guru PAI di SDN Dayakolot 03. Pada kali ini saya akan memperlihatkan video praktik baik implementasi game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan H5P. Memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran sehari-hari, kita sering menemui situasi di mana peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Beberapa peserta didik lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pembelajaran auditori atau kinestetik. Sebagai guru, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar secara efektif? Namun tantangan yang sering kali dihadapi adalah bagaimana kita sebagai guru mampu mendesain media pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gaya belajar peserta didik, dan bagaimana memastikan bahwa peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya juga bagaimana kita sebagai guru bisa memastikan peserta didik memahami materi pelajaran sesuai dengan cara yang mereka sukai. Karena seringkali yang saya rasakan sebagai guru, saya selalu terjebak kepada pendekatan pembelajaran yang konvensional dan penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat, sehingga akhirnya berdampak kepada rendahnya motivasi belajar peserta didik yang berpengaruh kepada hasil belajarnya yang rendah. Sehingga mudah-mudahan dengan proses diferensiasi yang saya terapkan pada aplikasi H5P ini bisa membantu peserta didik meningkatkan motivasi belajarnya dan hasil belajarnya semakin lebih maksimal. Sebelum merancang game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan H5P, saya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dengan mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis atau mengidentifikasi peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Barulah kemudian saya merancang skenario atau naskah untuk mempersiapkan rancangan game edukasi pembelajaran digital menggunakan H5P. Setelah naskah atau skenario dibuat, baru kemudian dilanjutkan dengan membuat game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi Lumi atau H5P pada desktop. Selanjutnya, agar penggunaan game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan H5P lebih sistematis, saya menyusun bahan penyerta. Untuk memastikan game edukasi pembelajaran berdiferensiasi bisa berfungsi dengan baik sebelum diimplementasikan kepada peserta didik, saya melakukan uji coba terlebih dahulu kepada rekan guru untuk menguji kelayakan dari media tersebut. Setelah semua dipastikan siap, dilanjutkan kepada tahap implementasi dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, membaca surat pendek, serta mengecek kehadiran peserta didik. Anak-anak, sekarang sebelum mulai pelajaran kita baca surat pendek dulu ya. Baca surat Ad-Duha ya, kita mulai. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita ya, harus menjaga keamanan, ketertiban, dan semuanya harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siap? Siap. Ibu akan memulainya dengan sebuah aplikasi yang Ibu buat sendiri.
Judulnya Allah Maha Segalanya. Nanti kita akan pelajari tentang mengenal Asmaul Husna Allah, Al-Ghaffar, Al-Afu, terus Al-Wahid dan Al-Ahad. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti setelah proses pembelajaran diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap bersyukur terhadap ciptaan Allah. Kalian juga bisa menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang paling terpenting nanti kalian bisa menjelaskan arti dan makna dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Juga kalian nanti bisa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan juga As-Somad dengan baik dan benar. Sudah siap? Ya. Sekarang kalian simak dulu tayangan video berikut ini. Akan mengampuni orang. Baiklah, jika tidak ada lagi harap, dia bersamaku. Baiklah, jika begitu. Bantulah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dan si. Ya. Baiklah, anak-anak, hari ini Ibu akan tanya pelajaran yang bisa diambil dari video di depan. Ya, bagaimana Abdul? Ya, tepuk tangan untuk aku. Ya, bahwa sebesar apapun dosa manusia pasti Allah akan ampuni, dan ini termasuk ke dalam Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya ini termasuk Asmaul Husna yang mana? Nah, sekarang kita akan pelajari bersama-sama. Silakan kalian siapkan handphone kalian. Pada tahapan ini, peserta didik mulai melakukan aktivitas pembelajaran dengan men-scan barcode dari aplikasi H5P yang terdapat pada layar. Tadi sudah kalian berhasil login ya, scan QR yang ada di depan. Sekarang kalian boleh explore apa. Pada sintak yang kedua yaitu problem statement, guru mulai membimbing peserta didik untuk melakukan proses identifikasi dengan mencari pengertian dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Wahhab, Al-Wahid dan As-Somad serta contoh perilakunya, dan juga untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang guru akan ajukan. Terkait implementasi dari Asmaul Husna. Pada sintak yang ketiga yaitu data collection, guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar digital yaitu game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan H5P. Untuk anak dengan gaya belajar visual, saya membuat presentasi interaktif dengan gambar dan video yang membantu peserta didik memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit. Untuk anak audio, saya menambahkan narasi audio dan pertanyaan berbasis diskusi di video interaktif untuk melibatkan peserta didik yang lebih suka mendengar. Sedangkan untuk kinestetik, saya membuat aktivitas drag and drop dan simulasi interaktif yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui tindakan langsung, yang kemudian aktivitas ini diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehingga memberikan peluang bagi siswa untuk belajar dengan cara paling efektif bagi mereka. Akan coba memaparkan hasil diskusi kalian yang berkaitan dengan permasalahan. Pada sintak verification, peserta didik mengumpulkan informasi dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Mencari informasi lebih lanjut dari kedua informasi yang berbeda. Sekarang kita akan mulai untuk mengevaluasi ya, apakah kalian sudah memahami dari materi yang sudah kalian Pada explore di tahapan media generalization, sosial. peserta didik melakukan kegiatan evaluasi, menyimpulkan materi, dan juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Untuk membuat rangkuman. Di sini kalian coba rangkumannya mana dari materi ini. Coba dilihat di summary atau di rangkuman. Kalian klik yang paling mewakili, itu menjadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi jadi dari rangkuman ini yang betul itu adalah ini ya, bahwa kita sebagai manusia harus selalu berusaha menjadi pemaaf
Setelah menerapkan media edukasi berbasis H5P, saya melihat peningkatan partisipasi peserta didik dan pemahaman peserta didik terhadap materi. Peserta didik terasa lebih tertantang dan termotivasi karena pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan interaktif. Selain itu, penggunaan H5P memungkinkan saya untuk memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik yang sangat bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Saya sangat senang karena pelajaran Busyro bagus-bagus dan mudah-mudah. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Medianya juga sangat bagus. Terima kasih Busyro. Sama-sama. Anak-anak, untuk media pembelajaran ini ratingnya dari 1 sampai 100 berapa? Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ini memberikan peluang bagi guru untuk menyajikan pembelajaran atau mendesain media pembelajaran yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital H5P dalam proses pembelajaran bisa menjadi peluang bagi guru untuk melakukan inovasi dan terus menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya. Untuk menguatkan ekosistem pembelajaran inklusi dan efektif, saya melakukan diseminasi kepada rekan guru di sekolah terkait bagaimana manfaat dari aplikasi H5P untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terkait pemanfaatan game edukasi yang mungkin biasanya sering kita gunakan itu kan Quizzes ya, word wall dan seperti itu. Tapi kali ini saya menggunakan satu aplikasi baru yang namanya itu adalah H5P. Ini jadi banyak konten-konten yang bisa digunakan. Misalnya kita pakai create new content. Jadi kita itu di sini itu pilihannya banyak. Ada yang interaktif video gitu ya. Ada yang presentasi, ada multiple, bahkan bisa digabung-gabungkan. Ini pas tulisan itu. Nah gini dulu tuh Bu, jadi dilihat dulu kan ini ada materi. Nah ini tadi klik. Nah jadi ada ini dialah Allah yang berdosa. Betul semua, Bu? Saya pembelajaran menggunakan H5P cukup menarik karena selain websitenya interaktif, anak-anak tidak dibutuhkan untuk login karena kenalan selama ini biasanya anak-anak itu nggak punya email login. Jadi aplikasi ini cukup dengan nama dan langsung bisa mengisi. Selain itu juga di sini juga tersedia dengan video yang bisa langsung disertai dengan soal yang ketika video berlangsung. Menurut saya itu keunggulan dari aplikasi ini atau website ini. Itulah praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi H5P. Semoga praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain untuk mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat mencoba.